Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Aspirasi Publik pada hari ini. Ya pemirsa, 8 bulan pasca bencana hidrometeorologi Aceh Sumut, Aceh bukan daerah yang mudah menyerah. Hari ini puing sudah mulai disingkirkan, bantuan terus mengalir, kemudian juga sekolah juga sudah aktif kembali dan semangat gotong royong yang menjadi nafas orang Aceh juga terus menyala. Nah, lantas sejauh mana proses pemulihan pasca bencana saat ini? Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana agar bencana ini tidak lagi melumpuhkan kita di masa depan? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Kepala Pos Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh, ada Bapak Safrizal Z. Assalamualaikum Pak Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh hari ini Pak. Dan kemudian pemirsa juga sudah hadir bersama saya pengamat lingkungan dan juga akademisi dari Universitas Serambi Mekah, ada Bapak Dr. Insinyur Teguh Muhammad Zulfikar, STMP IPU. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh. Dan pemirsa, Aceh harus bangkit dan bangkitnya juga harus lebih kuat. Untuk itu hari ini kita bahas, tema kita dalam aspirasi publik adalah Aceh bangkit kembali pasca banjir hidrometeorologi. Dan pemirsa, PRR Aceh ini terbentuk pasca bencana besar akhir tahun 2025 yang lalu dan mencatat 831.000 lebih warga Aceh mengungsi saat itu. Nah, karena hari ini sudah hadir Pak Safrizal, kita tanya terlebih dahulu nih Pak Safrizal, mungkin di awal Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu tugas dan pokok dari PRRI Aceh ini sendiri, sejauh mana PRR sudah mengawal pemulihan dari dampak bencana besar November 2025 dan juga kemarin ada bencana susulan juga. Silakan Pak Safrizal. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI seluruhnya. Ya tentu pembentukan dari Satgas namanya ya, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didirikan di Januari 2026 begitu, untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk memudahkan ingatan bagi yang mengalami tsunami di 2004, ya ini perbedaan pola ya penanganan. Jika pada PRR di 2005 dahulu proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibebankan kepada satu badan semata yang dibentuk oleh pemerintah, sementara Satgas PRR yang sekarang gitu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu lebih kepada menjaga harmonis dan koordinatif antara pelaksanaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah secara paralel. Artinya kalau dulu single one body, sekarang setiap KL diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman kepada rencana induk yang sudah disusun oleh Satgas. Ya, jadi Satgas mengawal pencapaian rencana induk yang sudah disusun. Tentu metodologi menyusun rencana induk kita sudah tahu ya, partisipatif dan bottom up. Jadi rencana induk kemudian didistribusikan pelaksanaan tugasnya kepada KL-KL, Pemda, Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, Satgas tugasnya mengharmoniskan pelaksanaan, memacu percepatan dan supaya agar sesuai dengan target yang dicapai, the bottleneck. Ya, kalau ada sumbatan, hambatan, problem, nanti Satgas akan membantu menyelesaikan. Termasuk Satgas juga yang istilahnya menggedor-gedor supaya pasokan dana
finansial itu konsisten dari Kementerian Keuangan terpaksa. Jadi ada perbedaan metodologi pekerjaan dibanding kita dahulu di 2005 dengan sekarang. Kira-kira tugas Satgas adalah pengawal pelaksanaan, termasuk pengawas sekalian, agar rencana induk yang sudah disusun, yang dibagi ke dalam 3 tahun, bisa dipenuhi setiap tahunnya dengan target yang sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Begitu Pak. Pak Safrizal, dari pantauan dari Satgas PRR di lapangan, apa permasalahan terbesar saat ini yang sedang dihadapi oleh korban bencana, dan mana mungkin yang paling mendesak untuk segera diselesaikan? Baik, dalam manajemen bencana ya, itu kita membagi 3 fase. Fase pra bencana itu proses pengurangan resiko, nggak kita bahas. Betul. Kemudian tanggap darurat yang kita selama ini laksanakan dari akhir November sampai dengan akhir Juli kemarin, ini fase tanggap darurat. Baik tanggap darurat maupun transisi ke pemulihan. Sekarang kita tutup tanggap darurat menuju ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Di fase tanggap darurat tugasnya adalah pertolongan. Pertolongan kepada korban, memulihkan kebutuhan dasar, menyambung akses baik mobilitas maupun jalur distribusi, membuat secure lah ya proses di tahap rehab rekop. Kemudian masuk ke tahap pasca bencana, inilah yang dimaksud dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan rehab rekon ini selalu lebih lama dibandingkan tanggap darurat. Tanggap darurat bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Kebetulan melihat dari skala bencana kali ini, yang menyangkut 3 provinsi ini, memang kita belum pernah hadapi ini. Skala bencana 3 provinsi serentak dengan 53 kabupaten kota serentak, belum pernah kita hadapi. Dengan luasnya itu, maka tahap tanggap darurat kita lumayan panjang. Ya, hampir 8 bulan gitu ya. Sekarang kita masuk ke pasca bencana. Tujuan pasca bencana adalah memulihkan kehidupan kembali masyarakat, kalau bisa build back better, more resilient. Ya, jadi lebih baik dan lebih tangguhnya di masa depan. Jadi tentu catatannya adalah kita di sendi-sendi yang rusak di tahap tanggap darurat bisa dipulihkan di tahap pasca bencana ini. Dan dari pengamatan tentu yang paling urgent yang harus kita selesaikan adalah yang menyangkut kebutuhan masyarakat yang utama. Nah, dari penilaian kami, yang pertama tentu setelah kebutuhan pokok ya, ada jadub, ada tunjangan ini, bantuan itu, tentu rumah tinggal yang paling utama sekarang, huntap ya, hunian tetap. Oleh karenanya dari 28.000 rumah tetap yang akan dibangun di Aceh, nanti akan dibagi 2 tahap. 2026 separuh dan 2027 separuh. Dan ini tahap sekarang sedang dikerjakan. Apakah dikerjakan separuhnya oleh PKP, Kementerian Perumahan dan Pemukiman, sebahagian dikerjakan oleh BNPB, terutama rumah yang di atas tanah masyarakat atau sering disebut sebagai in situ atau inside. Ada juga rumah yang dibangun, yang dikoordinasikan oleh Satgas, rumah yang dibangun oleh pihak Satgas atau donatur seperti Buddha Suci. Mereka membangun 1.000 rumah di Aceh. Kemudian juga bahkan donasi dari Kemenko Polhukam sudah dihuni 104 unit. Sudah 2 bulan 3 bulan yang lalu kelarnya ya. Buddha Suci sekarang sudah hampir separuh selesai. Sekarang tinggal dari BNPB juga, karena letaknya in place ya, pisah-pisah ya, tentu kita harus cek satu ya untuk mengetahui sejauh mana. Jadi prioritas yang utama hari ini adalah rumah masyarakat, kemudian akses untuk dijaga, apakah itu jalan dan jembatan yang dibangun juga cukup banyak, baik jembatannya sifatnya nasional yang sekarang populer seperti Kutablang ya, ada Tupin Mane,
kemudian juga ada jembatan Enang-Enang, Betul. ada banyak sekali yang Banyak sekarang sekali. maupun jembatan perintis. Jembatan perintis ada Satgas Jembatan. Satgas Jembatan dipimpin oleh Kepala Kasat ya di TNI. Misalnya di Aceh punya target misalnya hampir 100 jembatan. Sudah lebih separuhnya selesai dan separuhnya sedang speed up supaya segera bisa menyambungkan daerah-daerah yang terpisah oleh sungai. Karena ini penting ya untuk menggerakkan ekonomi Betul masyarakat sekali. saat ini. Pak Zulfikar, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Safrizal tadi bahwa sekarang kita sudah memasuki tahap baru pasca bencana, rehab rekon, yang diutamakan adalah soal rumah, akses tadi begitu ya. Apa mungkin tanggapan Pak Zulfikar terkait dengan respon dari pemerintah dalam setiap tahapan yang dilakukan pemerintah untuk bisa memulihkan kondisi pasca bencana saat ini, khususnya di Aceh, Pak? Ya, terima kasih Bu Ida, Pak Fikal ya sudah hadir. Saya pikir memang kita terus memantau ya proses pasca bencana November 2025. Jadi meskipun tadi Pak Safrizal sudah menyampaikan bahwa tanggap darurat itu sudah selesai, sudah di akhir Juli 2026 kemarin, tapi tentunya meskipun tanggap darurat diklaim sudah selesai, tapi kan kita masih melihat bahwa pemulihan dari katakanlah dampak bencana itu belum selesai kan itu. Artinya masih panjang proses yang harus dilalui. Ketika kita bicara tanggap darurat, ini juga saya pikir harus dilihat lagi. Apakah benar 100% proses ini sudah jalan? Kan itu. Kalau tadi dikatakan urusan-urusan pertolongan itu udah beres lah. Tapi kan ternyata satu dua hal kita masih melihat di lapangan juga masih banyak problem ya. Artinya masyarakat juga masih kewalahan untuk mendapatkan makanan sehari-hari misalnya. Beberapa titik yang kita lihat. Kemudian ketika bicara katakanlah tadi pemulihan, itu kan tidak hanya bicara bahwa hari ini mereka sudah mendapatkan katakanlah proses-proses yang hari ini dia pasca bencana kemarin itu kehilangan. Katakanlah tadi misalnya tempat berteduh. Rumah mungkin sementara sudah ada menuju kepada huntap. Nah, ini juga masih berproses. Tadi kata Pak Safrizal mungkin proses ini juga akan masuk ke dalam RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, menuju RR ini juga saya pikir nggak gampang ya. Artinya perlu kesiapan dari pemerintah sendiri untuk memastikan bahwa yang pertama itu kondisi lahannya seperti apa. Karena kita lihat misalnya kalau contoh Tamiang aja itu hanya beberapa wilayah saja yang layak untuk ditinggal secara menetap ya. Ada relokasi. Ya, kalau bicara huntap kan berarti kan lokasinya itu tetap sampai masa dia betah di situ. Ini juga seperti apa? Karena dari zonasi yang kita lihat itu banyak, kalau pembagiannya kuning merah itu masih berada di merah malah. Nah, belum, malah kita maunya kan ke hijau. Karena memang di sana tuh banyak wilayah-wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai. Di kotanya malah daerah aliran sungainya sangat dekat. Kota Lintang dan sebagainya. Belum lagi wilayah-wilayah lain ya, misalnya di Aceh Timur juga ada, di Biren juga ada, di Pidijaya juga ada, dan beberapa wilayah lain. Artinya apa? Ini harus kita lihat kembali bahwa memang kita sepakat lah bahwa sudah saatnya kita menuju ke RR. Tapi kemudian sisa-sisa dari tanggap darurat itu harus terselesaikan. Kan itu. Karena menuju pemulihan ini kalau tadi disampaikan, kalau kita mengacu ke katakanlah 2004 tsunami, itu kan juga lumayan panjang kerja-kerja itu. Apakah kemudian itu bisa menjadi pembelajaran di tahun 2026 ini? Nah, ini yang harus kita pantau. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sudah tersedia ya apa-apa yang mungkin akan dilakukan. Mungkin dari sisi pendanaan kita mendengar sudah lumayan banyak ya yang dipersiapkan. Tapi kemudian yang harus kita pikirkan adalah bagaimana konsekuensi dari integritas pemakaian dana-dana ini. Ya kan? Ini yang mungkin perlu penguatan. Jadi kalau Satgas PR mengatakan pada posisi bagaimana memantau pelaksanaan ini ke depan. Ini yang kita tunggu. Tapi masyarakat juga harus proaktif. Karena kalau kita berharap hanya pemerintah menjalankan, tapi para pihak lain tidak terlalu membantu proses-proses pemantauan, saya pikir ini juga nggak akan berjalan secara baik. Kan itu. Nah, jadi itu satu hal ya. Artinya ketika kita bisa memastikan bahwa ini masyarakat pulih dari sisi kehidupannya. Mungkin berapa persen yang pulih itu?
Karena kalau saya melihat misalnya, oke, dia sudah mendapatkan rumah. Tidak sebatas itu selesai kan? Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan yang kehilangan pekerjaan? Karena di pasca bencana kemarin banyak sekali itu. Petani kita tidak bisa lagi menggarap sawahnya. Nah, itu kapan bisa mereka lakukan kembali kan itu? Sementara di banyak tempat itu belum lagi bisa eksekusi sawah-sawah itu. Belum lagi rumah juga yang masih tenggelam oleh lumpur. Itu juga masih ada di beberapa wilayah kan. Bahkan ada daerah aliran sungai itu sudah berubah malah ke perkampungan. Nah, ini seperti apa? Solusi-solusi yang ada. Jadi memang kalau bicara pasca bencana, yang kita inginkan adalah mereka bisa kembali seperti semula. Kan itu, merasakan kehidupan seperti semula. Jadi membangun yang lebih baik dan juga kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu kan keinginan kita, keinginan pemerintah juga. Nah, ini yang mungkin perlu sama-sama ya kita awasi dan menarik ini bahwa banyak problematika terjadi di Aceh. Saya kemarin sempat melihat beberapa visual ya, misalnya yang terjadi di Biren itu. Ternyata masih ada masyarakat yang mengklaim kami nggak dapat ini jaduk misalnya. Nah, ini kan hal-hal kecil, tapi kan kemudian yang kecil ini yang kemudian muncul ke permukaan. Nah, ini bagaimana kita bisa menyelesaikan hal seperti ini? Ya mudah-mudahan lah kita setuju bahwa pemerintah menjadi penggerak utama dan kemudian sistem pengerjaannya juga harus betul-betul baik. Kalau dulu kan masa BRR ada uang di KL, ya kan? Kemudian dikelola oleh katakanlah pelaksana di tingkat provinsi waktu itu ada Pak Kuntoro, tapi kemudian satgas-satgasnya ada di Satker kan. Nah, ini seperti apa model hari ini ya, kita juga harus berpikir bahwa hal-hal yang baik yang dulu pernah dikerjakan itu bisa juga dilakukan di saat seperti ini. Sebagai contohnya begitu ya Pak Safrizal, tentu ini kalau bicara soal pasca bencana banyak sekali problem kompleks ya yang perlu kita selesaikan begitu, tapi tentu juga masyarakat berharap ini tidak berlarut begitu ya, walaupun tadi sudah disebutkan bahwa memang sudah ada pembangunan huntara, huntap dan in situ begitu. Belum lagi masalah ekonomi begitu ya, belum lagi hak-hak yang masyarakat yang sekarang seperti disebutkan tadi masalah jaduk begitu. Ini kan mulai ya masyarakat pertanyakan ini kehadiran PRR sebagai percepatan rehab rekon tentu menjadi satu tombak utama begitu yang bisa melakukan ini bisa lebih cepat lagi. Nah, Pak Safrizal, untuk huntara, huntap in situ, ini kan tentu butuh data juga yang valid begitu untuk bisa menentukan bahwa para korban ini bisa mendapatkan hak mereka dan tidak ada tumpang tindih di sana. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian data ini bisa didapatkan dengan hasil baik untuk proses percepatan pembangunan huntara, huntap dan situ sendiri, Pak Safrizal? Untuk membangun butuh data yang kuat, pasti itu ya. Tanggung jawab data untuk publik, untuk masyarakat, Pemda. Kita sudah bagi Pak. Ya. Kalau Pemdanya lambat-lambat, maka kerjanya pemenuhannya lambat. Kalau Pemdanya serius, kuat, aktif, maka datanya lebih cepat, maka layanannya lebih cepat. Sudah terbukti. Pemda ada yang rajin, maka dia duluan. Bisa disebut Pak, yang mana yang duluan nih? Ya, misalnya, biar sebagai ini ya motivasi. Tamiang duluan, sebagian. Ya. Kemudian Aceh Timur lebih cepat dari Aceh Utara. Ya. Jadi kita sudah mengenali yang cepat, ya begitu ya. Benar meriah, cepat. Ya di Pegunungan lebih sulit tapi cepat karena aktif. Nah, tapi bukan berarti ada yang sedikit lebih lambat, bukan berarti nggak ada pun enggak. Ini penuhi semua. Cuma agak beda tentu prosesnya. Misalnya begini, Pemda menyediakan data. Kadang-kadang datanya belum bersih. Nah, ya, pernah misalnya kami sampel di Aceh Tamiang. Karena sistem misalnya untuk memperoleh bantuan sosial itu data yang disusun oleh Pemda, kemudian diverifikasi oleh Dukcapil, diverifikasi oleh BPS, kemudian dikirim ke Satgas, baru dikirim ke Kementerian untuk bayar. Pernah double sampai 7 kali. Pernah double sampai 11 kali, itu Pemda siapkan. Artinya begini, kita ingin melayani secepat mungkin, tetapi juga ini uang negara, tidak boleh ada ya terlalu banyak menyimpang begitu, termasuk tumpang tindih.
Jadi proses mengklarifikasi tumpang tindih takes time. Nah, tentu yang sudah bersih langsung dibayarkan sesuai haknya. Jadi pemenuhan jaduk misalnya, ada yang sudah cepat sekali, ada yang sudah tahap ketiga, misalnya kayak Tamiang, tapi ada yang misalnya di Biren baru tahap ke-1. Karena klarifikasi tadi. Jadi, tapi tentu ini terus berprogres. Nah, sekarang persentase sudah tinggi sekali. 1-2 yang masih komplain misalnya, kita selesaikan. Pak, kami sudah diajukan oleh Bupati, tapi kok nggak keluar? Kita cek, nama Anda siapa, nicknya mana? Kita cek, Anda nyangkutnya di mana? Oh, Anda terdaftar di 3 kabupaten, misal. Ya, maka Anda harus putuskan dulu, Anda mau terima lewat Biren, atau mau lewat Lok Sumawe, atau lewat Aceh Utara. Karena begitu masuk sistem keblok klarifikasi. Yang mengklarifikasi, yang mengusul. Nah, jadi balik lagi data ke sana, tolong klarifikasi dulu, salah satu tempat coret. Oleh karenanya masyarakat kita himbau yang belum dapat, jangan mendaftar di banyak tempat. Artinya ini tidak dari pendaftaran awal ini sudah terverifikasi atau ini valid? Kan harus dibersihkan data. Pemda menyusun. Kan dari bawah betul, kepala desa, camat, level bupati, berita acara, tanda tangan, lalu masuk sistem. Ketika sistem masuk ke dalam NIK, maka NIK itu nggak mungkin double. Nyangkut di NIK, nyangkut di BPS. Setelah lolos NIK, nanti masuk BPS. Ya kan? Nah, BPS nanti diverifikasi, baru setelah sukses masuk ke Satgas, Satgas SK, baru serahkan kepada Kemensos. Kemensos kirim ke kantor pos, bayar. Jadi ini proses yang kita lakukan. Ya, takes time, butuh waktu agar akurasinya terjaga. Yang tinggal misalnya, misalnya ada daerah yang sudah 95%, tapi ada 5% yang belum bayar. Nanti 5% ini kita verifikasi satu-satu. Memang agak banyak ya, sampai ratusan ribu ini. Sudah pasti karena datanya ya, tadi kayak pengungsi awal itu bukan hanya 800.000, di Aceh 1.200.000. 1.200.000, oke. Ya, satu persatu data. Karena begitu dia tersangkut dalam sistem, nanti kita kirimkan, tolong cek ke rumahnya, tolong cek kembali, dia sebenarnya sedang apa rusak ringan. Kita cek lagi berdasarkan indikator yang dibangun, ini diajukan sedang, tapi lihat fotonya kok ringan ya, dicek ulang. Supaya jangan temuan, kalau temuan siapa yang mau bayar? Nanti ketika dibayar, kementerian lebih bayar, sudah dibayar, narik kembali dari publik sulit kan? Nah, oleh karena akurasi tetap dijaga, sebahagian memang agak cepat, tapi sebahagian ada yang tertinggal, tapi yakin kita selesaikan. Bahkan untuk Jaduk ini kita Pak Tito Navian sudah mau mengajukan tahap kedua. Padahal tahap pertama masih ada sisa sekitar 5% gitu ya. Masih ada 5%. Ini kemarin ini ya Pak muncul ya. Muncul kemarin. Ya, tapi ini sudah mau, kalau nunggu semua 100% sedang klarifikasi lama, ini mau diajukan lagi tahap kedua. Tapi tentu masyarakat tidak mau tunggu lama begitu Pak ya. Tapi sekali. Perlu pemberian pemahaman dari kerjasama Pemda. Dan Pemda kan bentuk tim juga ya, bentuk satgas di tingkat kabupaten. Kalau dapat umpan balik dari Pak ini, tolong klarifikasi ulang, segera lakukan. Percepatan bisa dilakukan kalau bisa kerjasama dengan baik begitu Pak. Masyarakat juga ikut bekerja sama dengan baik. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut kami kembali dalam Aspirasi Publik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Pak Zulfikar, tadi kalau bicara soal data, proses validasinya itu butuh waktu, begitu agar ini bisa tepat sasaran. Dan tentu dana rehab rekon ini juga pasti besar, begitu kan dananya. Tentu kita juga tahu ini rawan diselewengkan seperti yang diceritakan oleh Pak Safrizal tadi, ada data yang double gitu, ada yang sudah dibayarkan walaupun harus verifikasi ulang begitu. Nah, dari pengalaman Bapak, apa sih hal yang penting agar dana pemulihan ini tepat sasaran, kemudian juga tidak menimbulkan masalah baru di masa pasca bencana saat ini, Pak? Ya, Pak Safrizal mungkin sudah sampaikan juga tadi ya, bahwa pasca tanggap darurat, kita bilanglah mulai 1 Agustus ya, sampai ke depan. Mungkin kalau bicara 2006, 2028 ya Pak ya, ada 3 tahun ke depan. Dan kemudian pemerintah melalui APBN itu mempersiapkan dana. Saya ingat di awal-awal itu Aceh pernah menyodorkan ya, bahwa untuk kebutuhan rehab rekon itu hingga lebih 100 triliun.
Seingat saya ada 130-an triliun waktu itu ya. Yang kemudian ini kan digodok di dalam rencana induk Pak ya. Kemarin saya mendapatkan informasi lebih kurang 58,9 triliun yang akan digelontorkan untuk Aceh dengan berbagai bidang tadi, infrastruktur ya, pendidikan, kesehatan, masuk tadi urusan jembatan dan jalan dan banyak sekali sebenarnya. Yang udah pasti ini kan tantangan ini. Ketika RR terjadi di 2004 hingga 2009 lah kita bilang dulu, ada juga problem. Tapi paling tidak kita merasakan dampak dari RR tersebut. Hari ini di akhir 2025 terjadi lagi nih. Walaupun bencana berbeda, lebih banyak ke banjir ya. Pertanyaan kita kemudian 58,9 yang hari ini sudah menjadi komitmen, itu bisa nggak dijalankan secara baik? Bisa tidak? Semua yang dikerjakan oleh PU misalnya besok, ya dengan jalan, jembatan, itu betul-betul tepat sasaran. Kualitasnya. Kita kan nggak bisa juga menyatakan bahwa pemerintah paling paham ini. Harus banyak di sini para pihak yang katakanlah memonitoring, mengawas. Ya kan? Peran media, peran akademisi, peran masyarakat, banyak sekali. Karena selama ini yang kita lihat ya secara awam, persoalan-persoalan perlakuan negatif itu juga terjadi di pemerintahan kan. Banyak yang ditangkap gara-gara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Ya kan, makanya kita berharap ya peran-peran lembaga seperti KPK, BPK yang lain itu tetap betul-betul dioptimalkan. Kan itu. Kita juga di tingkat masyarakat ada mungkin lembaga-lembaga anti korupsi. Itu juga harus jalan. Kan itu. Karena ini luang besar ini kan. Kemudian kita perlu pastikan juga masyarakat bisa nggak kemudian juga menjadi salah satu pengawas optimal di lapangan. Ya. Kan itu. Kecil-kecil ini juga harus diajak bersama. Karena kan yang punya masalah di lapangan kan mereka. Kalau di Aceh ada pemukiman malah kan. Pemukiman ke bawah. Yang itu kemudian juga perlu dioptimalkan. Kita hari ini melihat, walaupun diklaim misalnya kesehatan kita sudah baik. Benar nggak nih? Nah, berapa banyak kemudian puskesmas atau rumah sakit yang sudah berdiri kembali dan sudah menjalankan aktivitasnya secara baik. Begitu juga lembaga pendidikan. Banyak sekali kan pasca bencana kemarin yang hancur, rusak dan sebagainya. Berapa banyak yang sudah bersekolah kembali dan nyaman. Yang paling penting lagi tadi adalah masyarakat yang sudah bisa bekerja lagi. Ini kan banyak sekali di sektor apa saja. Terutama tadi sektor pertanian ya, perkebunan. Ini juga banyak yang sampai sekarang masih ya mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau kita kasih jadub sampai kapan ini bisa bertahan? Hanya seperti ini kan harus diselesaikan. Itu satu hal. Artinya pemulihan kehidupan. Tapi saya harus sampaikan juga melalui Pak Safrijal bahwa bencana yang hari ini terjadi itu ada yang lebih besar lagi yang harus kita perhatikan, lingkungan kita. Ya. Saya sudah menyampaikan ini Pak Safrijal mungkin lebih 20 tahun Pak. Kita sudah hidupkan alarm bahwa Aceh itu darurat ekologis dari dulu. Jadi darurat ekologis ini apa? Bahwa memang di wilayah-wilayah hulu kita yang menjadi wilayah utama daerah aliran sungai itu banyak yang rusak. Kita melihat misalnya dari data pemerintah aja lah, nggak usah data masyarakat. Balai Pengelolaan Sungai itu mengklaim lebih 20 daerah aliran sungai rusak, Pak. Itulah yang kemudian mengalir ke Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pesangan juga rusak. Ngalir ke Pidijaya, ke Biren, termasuk Das Merdu, Pak. Das kita itu juga berat. Artinya lebih 50% ini kerusakan. Kita baguskan kondisi masyarakat. Tapi kalau kemudian besok hujan lagi berat, hutannya masih rusak, ya kan, daerah sungainya masih rusak, jadi terjadi lagi. Nah, sehingga ini yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi walaupun kita tetap menyampaikan bahwa pemulihan tetap dijalankan, ya kan, infrastruktur dan sebagainya tetap dibereskan, tapi ada yang lebih utama tadi. Menurut saya ya, yang ini supaya tidak berulang. Oke, menurut Bapak apa sih sebenarnya kebijakan tata ruang dan juga mitigasi yang paling mendesak yang harus dilakukan salah satunya Bu Ida, kita sudah menyampaikan ya bahwa Aceh itu, hutan Aceh itu banyak berada di kawasan ekosistem Leuser, Pak. Dari 5,7 luasan Aceh
3,5 juta hektar itu kan hutan. 2,6 juta hektar itu ada di Lauser. Dan ini yang memasukkan Lauser ini sebagai KSN itu pemerintah. Kawasan strategis nasional. Dan sampai hari ini kita masih menunggu perpres terkait dengan tata ruang KSN Kel. Itu belum jadi, Pak, tapi di Kemendagri udah oke. Mudah-mudahan bisa dipercepat. Sehingga kita tahu mana wilayah-wilayah yang memang harus segera dinormalkan, direhabilitasi, daerah dan sungai, hutannya dan sebagainya. Ini mungkin perlu koordinasi para pihak juga, karena yang saya tahu di sana bukan hanya PUPR ya, LHK juga, kemudian termasuk Mendagri juga ada di situ ya, termasuk ATR ya. Nah, itu banyak sekali kolaborasi yang harus dilakukan. Dan saya pikir ini sesuatu yang harus cepat. Termasuk rencana tata ruang kita di Aceh. Sampai sekarang belum jadi, Pak. Nah, jadi bagaimana RT RW Aceh itu bisa, dan ini kan ada wilayah bencana ini. Kita nggak bisa lagi suka-suka. Wilayah lindung pun kita hantam, jangan lagi dong. Kalau kita sepakat bahwa ini daerah lindung, jaga. Apalagi konservasi. Kemudian ada daerah misalnya di kawasan Lauser yang bisa dibudidayakan, silakan aja. Kan bukan kaku kita. Hari ini frame di masyarakat kita, bahkan di pemerintahan kita, seolah kalau kita bicara KSN, itu nggak bisa diapa-apain. Nggak seperti itu sebenarnya. Ya kan? Jadi tinggal bagaimana perlakuan yang bijak sehingga bencana ini nggak berulang. Nah, itu seperti apa? Saya yakin pemerintah kita ini pinter-pinter kok. Ya kan? Punya konsep-konsep yang kemudian ini bisa diintegrasikan bersama. Inilah yang harusnya dilakukan untuk Aceh. Aceh mengklaim itu hutannya masih bagus. Tapi ketika bencana pasca 2025 kemarin, justru Aceh yang paling berat. Baik. Pak Safrizal mungkin bisa menjawab ini untuk RRR sendiri begitu, dengan selain tadi pemulihan kehidupan, pemulihan terkait dengan kondisi saat ini tentu menjadi hal yang penting supaya tidak terulang kembali gitu, karena kerusakan banyak sekali terjadi. Apa yang menjadi prioritas saat ini untuk hal tersebut? Ya, hampir semua sektor ikut serta di dalam proses pemulihan ini. Paling tidak ada 30 kementerian yang memperoleh alokasi anggaran, termasuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Namun kita perlu mengedukasi masyarakat ya, bahwa penyebab utama ya, samping tadi kerusakan di hulu, di hutan, tapi juga ada siklon ya, yang belum pernah kita alami sepanjang saya hidup yang udah mau 60 ini. Sepanjang yang tercatat kita mengalami Senyar ini, kalau dari aspek besar butiran gitu, ekstrim itu 100 mili itu sudah ekstrim. Kemarin 400 lebih. Jadi mengapa terjadi di 3 provinsi, karena hujan turun persis di atas Bukit Barisan yang menaungi 3 provinsi ini. Tetapi ke depan memang pertama tentu kita jangan berharap lagi kiriman sebesar itu, karena apapun yang kita buat tidak mampu ditampung, karena semua infrastruktur kita tidak akan mampu menampung siklon yang debit hujannya berturut-turut 1 minggu lebih dengan intensitas besaran butiran sampai 400 mili apapun. Tapi kalau untuk ekstrim biasa 100 mili, lingkungan kita masih bisa kita rekayasa, kita ubah. Misalnya begini, sungai kita, ini saya perbandingkan misalnya di sungai di Jepang saja ya. Sungai di Jepang dari hulu sampai ke hilir itu satu sungai bisa 5, 6 sampai 10 sabodam. Betul ya Pak ya? Setiap sungai kemudian ada di bendung, kemudian turun di bendung, kita enggak. Mulai hulu dari Bener Meriah, dari atas Gayo Luwes sampai ke bawah mengalir saja begitu. Nah, kali ini kita perbaiki. Nah, Kementerian Pekerjaan Umum sudah mendesain di mana sabodam, blok untuk menahan air jangan sampai ke hilir terlalu cepat, karena banyak lokasi pemukiman kita yang berada di bawah seperti di Tamiang. Tamiang itu seperti Belanga begini. Kalau ditumpukan semuanya ke sana tanpa kemampuan mengeluarkan ke laut, pasti tenggelam.
memindahkan kota Tamiang seluruhnya almost impossible juga. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi debit air dari atas menuju sekaligus. Maka harus dilakukan adalah sabu dam, menaham, dan membangun kolam-kolam retensi atau kolam-kolam penampungan ini sudah masuk ke dalam air. Oke. Gitu Dan ya. ini sudah dimulai efektif. Sudah masuk ke sudah. dalam perencanaan. Oke, sudah Nanti kita akan expose contoh pembangunan sabu dam kepada publik. Sungai Tamiang berapa sabu dam, Sungai Pesangan berapa sabu dam gitu. Jadi di samping pembangunan tanggul-tanggul, mungkin tidak seperti yang kita bayangkan semua hampir 70 kilo bertanggul permanen semua, mungkin enggak. Sebagian tetap tanggul alam, tapi wilayah-wilayah persimpangan, wilayah-wilayah yang akan menerobos pemukiman akan dibangun tanggul-tanggul. Jadi masih spot, sangat bergantung kepada kajian dari desain masalah air, termasuk pemukiman penduduk. Betul sekali, kita harus meredesain tata ruang kita. Kita kemarin sudah diskusi di kampus, sengaja kami bawa ini ke kampus supaya kampus juga ikut. Daerah-daerah, kabupaten kota, yang terutama yang dialiri atau yang kena banjir kemarin, agar kerjasama dengan kampus supaya mendesain ulang tata ruang mereka, supaya ketika terjadi lagi, maka jumlah korbannya bisa kita kurangi. Termasuk Tamiang. Tamiang memang Tamiang perubahan tata ruangnya belum selesai, tapi sudah punya ancer-ancer. Oh, ini merah. Kalau merah, maka rumah yang boleh dibangun rumah sementara, karena nanti akan dibongkar. Untuk permanen, you harus pindah. Maka kita siapkanlah lokasi-lokasi baru yang zonanya hijau atau kuning terang. Kuning terang kalau banjir ya semata kaki lah. Kuning terang ya. Itu kita oleh karenanya pemukiman baru hasil relokasi nanti wilayahnya hijau semua. Dan itu agak lama karena mempertemukan antara kesediaan pengibah lahan yaitu PTPN atau perusahaan-perusahaan HGU dengan masyarakat. Kata HGU, mau di sana aja Pak, kami siapkan tanah besar. Kata masyarakat, jauh Pak, sini aja. Tapi ini kawasan produktif. Lama sekali negosiasi ini supaya menyenangkan semua orang. Masyarakat senang, yang punya HGU senang. Maka sekarang sudah. Sekarang tahapannya sudah clear, sudah sama-sama semua, senang. tinggal administrasi, tetapi sudah boleh land clearing dan dibangun. Dan Bupati Tamiang sudah kita minta izin sepanjang sungai yang merah itu jangan ada lagi PBG, jangan dikeluarkan lagi izin mendirikan bangunan baru karena ini hanya boleh sementara, berikutnya pindah. Nanti tanggul sepanjang sungai di kota akan dibangun untuk menghindari hempasan air dan nanti akan lebih tinggi. Jadi masyarakat di situ kalau air nyebrang akan tenggelam. Jadi segera. Dan kota Lintang itu memang sudah di bawah ya, sudah di bawah. Nanti kalau air nanti dibikin tanggul, bahkan kota itu akan jadi kota di bawah air kalau airnya lagi penuh. Oleh karenanya memang harus dibutuhkan relokasi bagi masyarakat yang terkena ke daerah yang lebih aman. Jadi memang harus ada kebijakan ekologi baru ya untuk ketangguhan di masa depan sambil kita terus membangun infrastruktur baru yang rusak-rusak yang terjadi di banyak sekali sektor. Dan tentu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus is a must. Ya. Karena kalau masyarakat tidak paham, ya ujung-ujung kena ini ya Pak. Kena damprat ya. Oleh karenanya strategi Satgas itu transparan. Jadi kepada KL pelaksana kami akan sebutkan, kami akan umumkan semua jenis apa yang sedang dikerjakan tahun 2026 dan 2007, silahkan diawasi. Ini diumumkan secara transparan, jadi nanti semuanya kami umumkan, bisa. misalnya tahun ini ada 1000 proyek. Lihat aja, nggak apa-apa. Silahkan monitor. Oh, ini belum. Silahkan cek sekuen di tahun 2027. Jangan-jangan masuk di 2027. Karena nggak bisa kita kerjakan sekaligus, karena kita harus menghitung tenaga kerja, harus menghitung sekuen pekerjaan, harus menghitung kesediaan bahan baku, harus menghitung musim hujan dan tidak penghujan. Jadi inilah yang bisa kita kerjakan 3 tahun, dan ini menurut perhitungan lebih cepat dibandingkan dengan yang didesain oleh BRR 5 tahun, karena prakteknya sampai tambah lagi 2 tahun atau 3 tahun sampai 7 tahun. Nah ini kita coba 3 tahun. Mungkin nggak akan sempurna, di akhir tahun 2028 kita lakukan evaluasi. Kalau ada perlu penghalusan ya bisa kita kerjakan. Seperti kita bangun rumah, kita target 1 tahun.
mau langsung masuk. betul. Tetapi masih banyak debu, ada taman-taman harus diperbaiki, ya kan? Mungkin seperti itu akan dilakukan di akhir tahun Oke. 2028. nanti. Pak Safrizal, tentu ini kan proyek perencanaan untuk pemulihan ini sudah dilakukan dan ini tentu untuk kebaikan masyarakat dan juga daerah begitu. Tapi tentu butuh yang namanya komitmen dari pemerintah setempat, Pemda dan juga KL-KL tadi begitu untuk merealisasikan ini sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan. Bagaimana kemudian di sini tugasnya PRR begitu ya untuk melakukan percepatan terkait dengan program-program tersebut. Karena kalau kita lihat di media ini kan mulai muncul nih kemarin ditanya ini uangnya sudah ditransfer kok nggak dikerjakan begitu. Nah ini kan membangun kegaduhan di masyarakat. Nah ini seperti apa yang dilakukan oleh PRR? Ya, memang tugas kita salah satunya fasilitasi dan the bottleneck. Ya. Jadi seperti yang terjadi kemarin memang misalnya seperti rehabilitasi dan sawah. Ya. Untuk kebijakannya baru dilakukan rehabilitasi itu kalau sudah disusun namanya SID, Survey, Investigation, dan Design. Jadi Pemda Aceh itu menyerahkan pekerjaan SID ini kepada kampus-kampus, ya, kampus USK yang punya jurusan pertanian lah ya, kampus USK, kampus Unsam itu Langsa ya, Samudra, dan Unimal, Lok Sumawe. Menyerahkan penyusunan SID. SID itulah digunakan untuk mengeksekusi di lapangan untuk menghitung 1 hektar habis berapa dan pekerjaannya apa saja. Ini sudah, dan itu takes time, makan waktu juga. Tentu uangnya sudah dikirim duluan tapi belum dieksekusi karena SID-nya belum kelar. Dan ini makan waktu. Nah, sekarang akan ada tahap kedua 7.000 hektar lagi. Nah, kami sudah beritahu kampus kemarin, terutama kampus yang diajak kerjasama, nggak mau lagi saya kemarin ngerjain 2-3 bulan. Kalau bisa 1 bulan. 1 bulan tambah orang, supaya desainnya jadi sebentar, lalu mulai kerja, begitu ya. Ya memang sudah terjadi miskomunikasi ya kemarin, begitu. Mudah-mudahan dari kejadian ini untuk 7.000 hektar berikutnya ini bisa lebih cepat ya, karena kita sudah pengalaman dari 5.000 hektar yang kemarin yang dikerjakan itu, yang rehab sedang dan rehab ringan hampir semua sudah selesai dan bahkan sebagian sudah mulai panen lagi. Yang sudah direhab kemarin sudah mulai panen lagi. Itu butuh waktu berapa lama kemarin untuk mendesain aja waktunya habis 2 bulan. 2 bulan. Ya, baru pekerjaannya bisa makan 2 bulan lagi. Jadi makan waktu. Nah berikutnya ada program lagi 7.000 hektar lagi dan kita berharap tidak usah lama. Ini akan kami kawal kembali supaya proses ini kampus biasanya agak disiplin soal waktu ini ya. Ya nggak mau mengurangi kualitas. Ya, kalau kami percepat kualitasnya jadi buruk, kampusnya jadi malu kan begitu. Tetapi ya tanpa mengurangi kualitas, tambah orang ya mungkin bisa dicarikan solusi. Yang belum memang yang rusak berat ya, rusak berat masih dikaji karena rusak berat begini ada problematikanya. Biaya rehabilitasi rusak berat itu lebih mahal dibandingkan mencetak sawah baru misalnya. Nah, ini juga problematika, ini lagi dikaji, nanti akan kita diskusikan apakah yang rusak berat misalnya sudah tertimbun 2 meter. Kalau dibersihkan 2 meter, dibikin baru, kemudian dibuang lagi, itu biayanya bisa 2-3 kali lipat dibandingkan cetak sawah baru. Nanti kita lihat apakah sawah yang ini yang sudah tertimbun 2 meter dirubah jadi kebun, kemudian cetak sawah baru untuk menutup jumlah luas lahan sawah. Ini sedang didiskusikan atau dikaji oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan kita segera dapat eksposnya untuk kita ambil kebijakan. Oke, baik. Tanggapan Pak Julfikar ini? Ya, saya menanggapi Pak Safrizal ya. Artinya tadi kan sudah ada rencana waktu. Ya. Setelah 2028 program ini dievaluasi lagi. Tapi ya saya mengamati ya, artinya kekhawatiran harus tetap ada, kan? Saya tetap melihat apakah dengan proses yang dilakukan hari ini tercapai itu di 2028 kan itu. Dalam konteks masyarakat mungkin bicara penyelamatan
itu sudah hampir di ujung lah, ya kan? Kan bicara tanggap darurat kan ke sana dia. Sudah selamat, sudah terdata dengan baik. Kami yang berapa yang selamat, berapa yang rusak, berapa yang berat dan sebagainya sudah ada. Dan persoalan kita memang di data itu harus clear. Saya melihat waktu masa dulu ya, waktu BRR. Terus saja berubah-ubah data itu. Nah, kita berharap hari ini itu kan jadi pembelajaran. Jangan lagi nanti sudah selesai nih rumah di Tamiang, tapi masih ada yang ribut. Kan dari sekarang kita pastikan itu terlaksana dengan baik. Di Timur seperti apa, di Jaya seperti apa. Dari sekarang terus. Jadi inilah tugas Pak Sapri dan kawan-kawan, pastikan ini. Ya kan? Masyarakat itu hanya mikir karena bicara percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dia kan yang dalam pikiran dia kapan ya? Saya bisa bertani lagi. Ya kan? Air irigasinya ada. Kan itu. Kami ke kota yang jembatannya putus, kami bisa lancar. Pendidikan anak jalan dengan baik. Kan itu. Kalau bicara tadi, membangun lebih cepat dan lebih tangguh. Itu kan parameternya berat itu. Ya kan? Lebih cepat belum tentu nanti apalagi tangguh gitu. Makanya kemudian banyak persoalan yang harus kita pikirkan dan kita cari solusi bersama. Dan saya yakin dengan kerja-kerja yang katakanlah ini kan lintas sektoral Pak. Tapi upayakan jangan sampai ada ego sektor juga. Itu yang terjadi selama ini. Masing-masing merasa ini kan klaim ini kami, uang kami yang bisa kerjakan. Nggak bisa gitu, ini kerja bersama ini. Ya kan? Nah inilah tugas Kemendagri yang sudah diberikan wewenang oleh Pak Presiden untuk memastikan para birokrat ini paham apa yang dia kerjakan. Jangan lagi hanya bicara bekerja sesuai tupoksi dia. Ini memang harus bekerja lebih dari itu untuk masyarakat, bukan untuk kita sendiri. Di sinilah komitmen tadi. Bagaimana profesionalitas ASN ini diuji hari ini sebenarnya, ya kan? Nah, dan saya yakin kalau ada pola-pola yang baik, ini pasti akan ada kebersamaan. Karena yang nggak ngerti harus ada yang mengerti mendampingi. Ya, jangan dibiarin orang nggak paham, dibiarin gitu aja. Bicara suka-suka di media. Ini yang terjadi hari ini. Jadi kalau bicara, saya menarik itu Pak Saprijal membuka diri, ya kan? Misalnya, ini sudah jalan nih Agustus September. Ada sekian jembatan yang sudah mulai dibangun, silakan Anda pantau. Jembatan apa aja itu? Progresnya gimana? Oh, ada kemungkinan disalahgunakan, sampaikan. Harus berani gitu. Ya kan? Ini ada persoalan. Kemarin saya juga dengar ada dana untuk pertanian. Benar nggak itu? Apa saja yang sudah dilakukan misalnya kan? Jangan sampai diekspos ke publik malah jadi apa? Pembulian. Ini kan sayang sekali. Ini kita pikir siapa ini yang salah gitu ya? Apa pusat atau Aceh jadi yang seperti ini jangan terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan lah ya ada kerjasama yang baik karena ini sudah pilihan pola kerja seperti ini. Ada percepatan RR. Kemudian yang mengerjakan harus betul-betul yakin dia bahwa ini uang sudah mulai jalan di awal Agustus sampai kapan? Ini harus berproses dan ada progres. Itu saya pikir yang penting sekali. Ini mungkin gitu. Penting ya Pak Saprijal ya untuk komunikasi publik memilih orang-orang yang benar-benar bisa memberikan informasi yang akuntabel begitu sehingga masyarakat bisa percaya begitu dengan program-program atau proyek yang akan dijalankan terkait dengan pemulihan ini. Nah sejauh ini seperti apa sih komitmen dari PRR sendiri untuk membangun komunikasi publik ini sendiri Pak? Kami mengeluarkan rilis setiap hari. Setiap hari. Ya. Mungkin kalau diikuti mungkin nanti ada perubahannya cuma sedikit. Oh dianggap kok sama saja. Padahal perubahannya ada. Tapi karena lengkap. Kami berupaya menginformasikan publik dengan berbagai macam cara, apakah ke media konvensional, ya, apakah lewat media sosial, ya. Apalagi hari ini sekarang publik bebas untuk memonitor. Berikutnya nanti ini hampir jadi akan menginformasikan lewat website dan peta. Pekerjaan ada 14.000 item di mana aja. Nah, nanti masyarakat silahkan klik. Lihat pekerjaannya jembatan, klik jembatan itu, nanti ada foto-foto progres. Itu akan membangun ini memang butuh waktu juga karena harus mengambil data awal sebelumnya atau yang sedang existing dan progres yang sedang dibangun. Ini nanti akan kami publikasikan sebagai bahan konsumsi monitor oleh masyarakat. Ini bentuk dari komitmen. Kita bertekad bahwa
ini tidak bisa disembunyi-sembunyikan, harus Ya. setransparan mungkin. Transparan. Iya, Ya. benar. Oleh karenanya rencana induk silakan diakses. Hmm. Sudah di open. Silahkan dibuka, dikaji apa yang dikerjakan, sejauh mana sudah pengerjaannya. Progresnya. Oke. Nah, seperti yang dikatakan tadi Pak Zulfikar. Pak Jul, jangan ego sektoral. Hmm. Memang Pak, pembentukan Satgas itulah sebagai kolaborator. Ya, tidak ada kepentingan ego. Hmm. Ya, yang ada adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jadi Satgas ini isinya adalah kepala Satgasnya Pak Menteri Dalam Negeri, anggota Satgasnya menteri-menteri sesuai, dan itu secara reguler rapat di Jakarta dipimpin nanti oleh pengawas, ya, pengawasnya Menko, ketua ini akan melaporkan dan memecahkan semua soal-soal yang membuat ego-ego ini. Yang ada adalah saling support. Baik, Ya. baik. Satgas nanti menjadi bahagian untuk katalisator, untuk agregator dan konsolidator. Baik, Ya, baik. termasuk Percepatan mengawasi. rehab rekon ini bisa terrealisasi dengan baik Betul. kalau dengan kolaborasi yang baik Kolaborasi yang juga. kuat. Begitu baik. Kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin ini sebagai closing statement juga. Kita mulai dari Pak Zulfikar. Pak, apa yang disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih. Kita sudah dengar ya apa yang akan dilakukan oleh Satgas PRR ya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya tentunya kita mengajak lah para pihak ya. Karena kan sekarang tadi sudah disampaikan pola kolaboratif. Kalau kita bicara para pihak kan banyak sekali sekarang. Ya. Mengaku unsur ini unsur, ya bersatu aja, ya kan? Nah, kalau pendanaan hari ini ada di lewat APBN. Nah, bagaimana kita dukung ini secara penuh, ya kan? Kemudian jangan berpikir terlalu jauh gitu, macam-macam. Pastikan bahwa apa yang akan dilakukan itu ada informasi yang jelas. Mulai dari awal ya, mulai dari perencanaan tadi hingga implementasinya seperti apa. Nah, kemudian para pihak yang mengerjakannya itu betul-betul mengawasi secara baik. Nah, jadi disinilah penting para pihak tadi, akademisi, masyarakat, dunia usaha, media ya tadi salah satunya yang, karena saya dengar juga ini pemakaian media luar biasa hari ini kan. Nah, media ini juga hati-hati Pak. Baik. Ya kan, hari ini kan banyak sekali kan colongan, kita ada hoax juga macam-macam. Ya. Ini bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini benar. Pastikan pihak mana yang bisa memberikan informasi yang betul-betul utuh dan itu benar adanya di lapangan. Oke. Nah, saya pikir itu ya, Baik. mudah-mudahan lah masyarakat bisa lebih baik ke depan. Baik. Terakhir dari Pak Ya, Satya, silakan. mari kita jadikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sebagai momentum Aceh bangkit. Ya. Ayo kita berangkulan tangan, kita jalan sama-sama, bergerak sama-sama untuk capai tujuan bersama-sama. Hentikan saling salah menyalahkan. Ayo kita bangkit bersama. Tidak ada orang berhasil sendirian, lalu berhasil bersama-sama. Jadi ayo bergandengan tangan, kita selesaikan soal-soal yang mungkin timbul di dalam proses rehabilitasi menuju arah yang sama, Aceh yang lebih baik setelah tahapan pasca. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima Saptija, kasih. terima kasih Pak Zulfikar atas Sama-sama, waktunya Bu di Ida. Aspirasi Publik hari ini. Dan pemirsa, kita belajar bahwa bangkit itu bukan berarti kembali seperti semula, tetapi bangkit berarti membangun yang lebih baik, lebih kuat, dan juga lebih siap. Dan untuk warga yang terdampak tetap kuat, bantuan sedang terus diupayakan dan semoga kita harapkan ini memang sesuai dengan apa yang sudah kita perbicarakan tadi dan kolaborasi terus dibangun untuk proses percepatan rehab rekon saat ini. Dan akhirnya saya Ida Almadani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.